ada orang-orang yang disiapkan oleh Allah tempat kembali di surga yang sangat luas, indah dan lapang. Dan ternyata amalan pertamanya bukan rajin sholat, bukan rajin puasa, bukan rajin zakat. Ternyata karena kelapangan hatinya yang mampu memaafkan dan menahan segala yang ia terima dengan cara yang tidak baik, tapi ia mampu merespon dengan cara yang baik. Manusia, Anda yang menginginkan surga Firdaus tanpa hisab, ingin bersandung dengan Rasulullah, perhatikan kalimat ini. Seorang Abdullah bin Abi Umi Maktum, sahabat mulia, turun surah Abasa pada beliau. Matanya tak mampu melihat, jarak rumahnya begitu jauh dari masjid. Tapi Masya Allah, jarak yang jauh tidak menghentikan langkah dan semangatnya untuk menunaikan sholat di masjid. Anda, sahabat bukan, tabi'in bukan, tetangga Nabi bukan, kerabat Nabi bukan. Sampai hari ini tidak ada satu huruf pun ayat Quran turun karena kemuliaan Anda. Jarak rumah Anda ke masjid tidak lebih jauh dibandingkan dengan sahabat Abdullah bin Abi Umi Maktum. Masjidnya lebih bagus dibandingkan zaman dulu. Karpetnya empuk, AC-nya begitu bagus, luar biasa nyamannya, suasana masjid enak. Kalau dengan semua ini belum menyentuh Anda sekedar menunaikan sholat di masjid, tunjukkan, buktikan kepada Allah apa yang menjadikan Anda layak untuk masuk ke dalam surga Firdaus. Jadi ternyata ada satu anggota keluarga yang jadi syafaat untuk semua keluarganya. Saya maaf dengan kalimat ini ya, tapi saya mohon sekali sebelum kita berpisah sekarang, mohon ya, siapkan satu orang yang jadi rumah, jadi kebanggaan di hadapan Allah di akhirat. Kalau dunia udah banyak ya, bapak bangga anaknya juara 1, juara olimpiade, dapat Nobel, silahkan ke dunia. Tapi saya titip aja, harus ada satu anggota keluarga kita dibanggakan di hadapan Allah di akhirat. Tunjukkan pada dunia. Gak apa-apa kaya di dunia, biasa. Disebut orang miskin, biasa. Tapi kembali ke akhirat kita punya kebanggaan. Siapa orang-orang ini? Orang-orang ini ternyata ahli Al-Quran. Kalau orang sering minta ampun sama Allah, minta istighfar dalam rangka mengikuti petunjuk Nabi, maka cinta Allah turun. Allah mencintai orang yang Allah mencintai hamba, diampuni. Diampuni itu kan minta ampun, istighfar, ya kan? Ghafara mengampuni, istaghfara minta ampunan. Persamaan terbaliknya, orang yang sering minta ampunan kepada Allah untuk mengikuti sunnah Nabi, kata Nabi, banyakin istighfar, ya fattabi'uni, kita sering istighfar, maka turunlah ampunan Allah kepadanya. Yang kedua, cinta Allah turun kepadanya. Jadi bukan hanya ampunan, dan kalau orang sudah dicintai Allah, Allahu Akbar, dampaknya kepada doa itu dahsyat. Belum minta, sudah dikabul. Aku memang dinilai orang kayaknya bukan bagian dari penghuni surga Firdaus, tapi kalau masuk neraka jahanam aku gak kuat ya Allah. Sedangkan aku sangat menyadari bahwa Engkau itu adalah pemaaf, pengampun yang tanpa batas maaf dan ampunannya. Maka dengan segala sifat pemaaf dan ampunan itu, mohon terima taubatku ya Allah, karena aku meyakini Engkau pasti mengampuni dosa sebesar apapun yang pernah aku kerjakan dalam kehidupanku. Tepat tanggal 17 Agustus di hari Jumat itu tahun 1945 jam 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur, jangan lupakan nomor 56. Nomor itu penting karena menunjukkan satu tempat tertentu. Kalau cuma jalannya saja, berarti maaf ya, proklamasi berlangsung di jalan. Ini ada nomornya, nomor itu menunjukkan kedudukan tempat. Ini jalan apa namanya Pak? Kistu Kencana, ya, Wisnu Kencana Timur, nomor 27, Masya Allah. Nomor 27 tempat ini. Kalau cuma Wisnu Kencana saja di jalan. Pertanyaan saya, kenapa tidak pernah dijelaskan dalam buku sejarah? Siapa yang punya rumah tempat yang nomor 56 itu? Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Rumah siapa nomor 56 itu? Ternyata itu rumah seorang pengusaha Muslim keturunan Yaman yang sangat cinta dengan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Beliau mewakafkan rumahnya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Namanya Syekh Faraj bin Marta. Mewakafkan rumahnya untuk proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Insinyur Soekarno datang ke situ dalam keadaan masih lemas, ada kemudian penyakit dalam tubuhnya, maka diberikan oleh beliau madu Yaman di malam harinya.
siang-siangnya sudah fresh, dalam keadaan yang baik, maka digelorakanlah kemudian di sampingnya ada Bung Hatta, proklamasi sampai dengan ujungnya. Teman-teman, proklamasi 17 Agustus tahun 1945 itu memiliki saham yang kuat dari pertemuan-pertemuan dan perjuangan para ulama. Karena itulah teriakan takbir yang digelorakan oleh Bung Tomo dari Surabaya itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terjemahan takbir itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Kalimat Allah yang maha kuasa itu Negara Kesatuan Republik Indonesia mengapresiasi dan menanamkan dalam undang-undangnya. Baca pembukaan Undang-Undang Dasar. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Kalimatnya Allah, tidak ada yang lain lagi. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Jadi keinginan luhur itu diletakkan di akhir setelah Allah yang maha kuasa. Karena dari dulu itu memang punya keinginan luhur, pengen merdeka, tapi belum dapat. Siapa kemudian yang mempercepat keinginan luhur itu? Allah yang maha kuasa. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dari situ kemudian jadikan sebagai sila dari 5 dasar sila ketuhanan itu. Ketuhanan yang Maha Esa, sila yang pertama. Siapa ketuhanan yang Maha Esa itu? Dalam pengertian kita, Esa artinya ahad. Qul huwallahu ahad. Ditafsirkan kemudian dengan perlindungan dari negara, pasal 29 ayat 1 untuk dasar negaranya. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu kalau di bumi Indonesia ini ada orang-orang yang anti Tuhan, ada orang-orang yang menolak ketuhanan, sesungguhnya dia sedang melanggar undang-undang. Dan pasal 29 ayat 2-nya, negara menjamin kita untuk menerapkan nilai-nilai ketuhanan dalam bentuk ibadah. Perhatikan bacaannya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Bagi kita, pengajian adalah ibadah, salat adalah ibadah, zakat adalah ibadah, taklim seperti ini adalah ibadah. Jadi taklim pun dilindungi oleh undang-undang, taklim pun didukung oleh negara, dan kalimat takbir pun itu adalah kalimat takbir yang tertuliskan dalam undang-undang dasar kita. Jadi kalau ada anak bangsa yang anti dengan kalimat takbir, itu artinya anak bangsa yang tidak mengenal perjuangan nenek moyang kita yang telah mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Takbir. Dan saya mohon pada anda semuanya, tolong ingat ini ya, baik-baik. Kalau nanti di akhirat Anda tidak temukan saya di surga, tolong ingatkan kepada Allah, saya pernah ada di sini, saya pernah ada di sini, tolong ingatkan. Kalau antum di akhirat nanti tidak temukan saya di surga, tolong ingatkan. Ya Allah, mohon ya Allah, tadi Hidayat pernah mengajar saya dan mengingatkan saya di sini. Ya. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup gak akan diuji. Ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuan. Jadi kalau anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Ini kata Al-Quran sendiri ya, kata Al-Quran sendiri. Nanti akan ditemukan orang yang ibadah tidak paham apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam ibadahnya. Contoh sholat. Kata Allah, akan ada orang sholat yang saat sholat tidak mengerti apa yang dia baca dan dia lakukan dalam sholatnya. Jujur tanyakan pada diri kita, sampai detik ini, dari sekian ribuan kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang kita pahami? Gak apa-apa, saya menghapus saja. Bismillah. Jam 3 saya dari Bandung, ya Allah. Aku sudah hari Kamis. Saya merasakan sedih, ya Allah. Kehormatan bagi saya Presiden Musyawarah. Nggak usah ini aja, supaya nggak ada beban. Jazakallah. Nggak apa, ini aja. Baik. Terima kasih banyak. Jazakallah khair. Semoga dapat tambahan rahmat. Cukup ya, dipegang aja nanti kalau ada keperluan lagi.